lengkap saya Yohanes Fred Mianto Jato, NRP 22329118. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi muskuletal dari dosen pengaku Bapak Henry Didiharto S.Ket Ners MPD. Muskuletal system. Sistem muskuletal. Satu, muskuletal terdiri dari kata muskulo atau otot, skeletal atau tulang. Muskeletal atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskeletal adalah jaringan ikat. Sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Rangka atau skeleton adalah susunan berbagai macam tulang yang berjumlah 26 tulang satu sama lain disambungkan dengan sendi. Sistem skeletal. Sistem rangka manusia atau skeletal dibentuk oleh 26 buah tulang. Sistem rangka manusia sebagian besar tersusun atas tulang yang kuat untuk menyangga struktur tubuh. Kerangka terdiri dari dua bagian, satu kerangka aksial, dua kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari the skull, the sternum, the ribs, the vertebral column. Kerangka apendisial terdiri dari the upper extremities, the lower extremities, the shoulder girdle, the pelvis girdle. Bagian-bagian sistem muskuletal. Satu, tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang. Satu, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Dua, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. Tiga, memberikan pergerakan. Otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Empat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Hematopoiesis. 5. Menyimpan garam-garam mineral, kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. 2. Kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang diletakkan pada gelatin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kordin. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang rawan hyalin. Matriks mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Tulang rawan elatin serupa dengan tulang rawan hyalin tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding langkung yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Abrokartilago. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. 3. Ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat, keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas.
Contoh di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan ligamen dorsal radiokarpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokarpal. Ligamen pada daerah tertentu melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. 4. Faskia. Faskia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit sebagai faskia superficial atau pembungkus tebal jaringan penyambung fibrous yang membungkus obat saraf dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Faskia terletak di mana-mana, mulai dari tendon, ligamen, dan organ. 5. Bursai. Bursai adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak, misalnya antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Bursai dibatasi membran sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergerak satu sama lain saat bergerak. 6. Tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat dan yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas dan fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membran sinovial yang menjamin pelumas sehingga mudah bergerak. Sendi. Adjoint atau sendi articulation, tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerak, sendi terbagi atas 3 jenis. 1. Sendi yang tidak dapat bergerak disebut synarthroses. 2. Sendi dengan sedikit pergerakan disebut amyohiatroses. 3. Sendi yang mampu bergerak bebas disebut diarthrosis. 8. Otot atau muskula atau muskli. Jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengeruk dan relaksi, mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan menjadi lebih pendek dan sebaliknya, saat relaksi, otot akan memanjang. Fungsi otot menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak. Terima kasih. Sekian dari materi anatomi fisiologi muskulital dari saya. Terima kasih.